kita ikuti Yesus yang tidak berdosa? Sebentar dulu, sebentar. Coba ulangi pertanyaannya. Ulangi pertanyaannya, Bro. Kak Muslimah. Nanti dijawab sama Pak Erben. Ulangi pertanyaannya. Abang kan sebelumnya saya minta maaf. Abang kan sebenarnya kan dari orang Aceh. Kenapa abang jadi masuk ke Kristen, pindah ke agama Kristen, sebelumnya abang Islam? Apa keistimewaannya sehingga dan apa keindahannya di dalam agama Kristen itu yang sekarang ini abang jalani? Oke, sebelum Pak Erben ya. Lanjut Pak Erben, lanjut Pak. Yang pertama, Kristen itu mengikuti Yesus yang tidak berdosa. Yang kedua, orang Kristen itu percaya mengikuti Yesus yang mengalahkan iblis. Kenapa yang ketiga, Yesus itu bentar tidak dulu, berdosa, Bang? bentar. Yang ketiga, orang Kristen mengikuti Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Yang keempat, orang Kristen mengikuti Yesus yang sudah di surga. Yang kelima, orang Kristen mengikuti Yesus yang menjamin surga dan menyediakan surga buat kami. Yang keenam, kami mengikuti Yesus yang adalah Raja segala raja di bumi dan di surga. Yang ketujuh, kami mengikuti Yesus menjadi hakim yang adil yang memberikan kami upah mahkota ketika kami masuk surga. Karena itu, maka kami tinggalkan manusia yang berdosa, manusia yang mati nggak bangkit-bangkit. Kami tinggalkan manusia yang banyak dosanya, yang tidak naik ke surga, yang tidak menyediakan surga, dan tidak tahu nasibnya apa di akhir zaman. Jadi Yesus adalah juru selamat yang datang dari surga. Tidak ada yang seperti Yesus dari semua catatan manusia di dunia ini. Itulah indahnya mengikuti Yesus. Kenapa abang bilang Yesus itu sebagai raja dan juru penyelamat, sedangkan Yesus itu nggak nampak, Bang? Apakah abang nampak? Yesus itu kan udah disalib, lagian Yesus itu kan manusia. Makanya raja manusia. Jadi Yesus itu kan pengikutnya di dunia ini kan lebih banyak. Bahkan 68. Sedangkan abang nggak tahu. Sedangkan abang kan nggak tahu kan kalau Yesus itu di mana, ada atau enggak? Yesus sudah di surga. Dia berkuasa di surga. Iya. Jadi jangan pikir Yesus seperti Nabi Ibu, mati di alam kubur seperti Bang Toib. Nabi saya, Bang Toib mati tak bangkit. Bang Toib, Bapak jangan menghina Nabi saya ya. Nanti saya nggak menghina Nabi Ibu. Sekali saya tidak menghina Nabi Ibu. Memang Allah, Nabi Ibu dengan Nabi saya baru abang tahu. Memang Nabi sekali Ibu abang masih di alam diazab kubur. Nanti baru abang tahu ya. Ini bukan kata-kata saya. Nabi Ibu kan setelah abang dengar dulu, Bang. Abang dengar dulu, abang dengarkan saya. Kubur, setelah nanti abang dengar ya. Nabi Ibu belum bangkit. Sedangkan abang mau mati saja nanti, abang nggak tahu gimana Nabi sakitnya. Ibu tidak menjamin Ibu masuk surga. Jadi abang Nabi jangan Ibu main-main dengan agama masuk Islam. Surga. Abang diam dulu. Nabi Ibu tidak menjamin Ibu masuk surga. Abang dengar Nabi dulu. Nabi abang Ibu jangan main-main dengan agama Islam. Nabi Ibu mengatakan bahwa bapaknya di neraka. Kalau bapaknya dia katakan di neraka, apalagi Ibu nasibnya di mana? Coba abang diam dulu. Enggak, dengarkan aku mau tunjukkan data. Dulu. Aku tunjukkan data bahwa coba Nabi abang diam Ibu dulu. Itu, abang dengarkan kata-kata saya dulu. Iya. Jangan abang merocos saja. Orang nggak tahu kalau merocos. Saya abang Muslim diam 302. Dengar dulu, dengar. Aku bacakan ini. Saya Muslim 302. Diam saya dulu yang ngomong. Abang diam dulu. Enggak, jangan ngatur saya ngomong. Jangan ngatur. Nih, saya tunjukkan datanya ya. Jika ibu punya nabi, ayah beliau masih di neraka dikatakan. Terus ibu ini sebagai seorang muslimah, apa bagian ibu? Coba ibu tangkapin ibu. Pokoknya baca datanya ya bu ya. Ya bu. Ini. Kita baca ini. Ini perkataan nabinya ibu yang mengatakan bapaknya sendiri di neraka. Saya Muslim 302. Perhatikan ibu, saya bacakan hadisnya ibu ya.
Sahih Muslim 302 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Sabit, dari Anas, bahwa seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, namanya Muhammad ya, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau, maksudnya Nabi Muhammad, memanggil laki-laki itu seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Jadi ini perkataan Nabi, ibu dikatakan bapaknya di neraka. Kalau ayahnya Nabi, ibu dikatakan di neraka, terus ibu apanya Nabi dan nasib ibu apa? Saya bisa tunjukkan juga hadis bahwa ketika Nabi ibu berdoa untuk mamanya, nggak diizinkan oleh Allahnya ibu. Mau gak baca nggak? Coba ibu. Kalau bapaknya beliau saja dikatakan dia di neraka, ibu nggak siapa-siapanya, terus ibu mau masuk mana? Ayo, coba tangkapi dulu Bu ya. Jadi kalau Yesus itu, dia sudah di surga, semua pengikutnya dijamin masuk Firdaus, masuk surga. Jadi kalau ngomong dengan orang-orang Kristen ini percuma, karena orang Kristen ini nggak tahu ajarannya ini cuman ajaran Yesus, Yesus, Yesus Raja, Raja dunia, segala macam raja. Sedangkan dirinya itu pun nggak tahu wujudnya Nabi Isa aja sendiri kalian nggak tahu. Saya tanya, Nggak perlu lah. apakah ibu tahu wujudnya Nabi Muhammad? Coba. Mau tanya, Pula aku nggak tahu. Fendi. Coba. Jelas Ya aku tahu. Coba Kalau wujudnya kayak aku gimana? ini Tunjukkan. wujudnya laisa Wujud. kamislihi syai'un, wujud dia pada akhirnya wujud. Tahu tak? Wujud dia itu ada banyak. Jadi nggak perlu kau tanya aku. Kamu sendiri saja nggak jelas, nggak beres. Kenapa kau tanya aku? Aku setiap aku mengasih tahu pada kalian, berarti aku tahu. Di mana? Kuwujudkan kuumpamakan pun kalian nggak tahu karena dia laisa kamislihi syai'un. Ibu, Nggak dari ada mana yang bisa data ibu? setara. Sebentar Bu, dari mana data Kalau ibu? aku- kalau aku dataku Muhammad lengkap. itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Di mana itu dapat tertulis Bu? Kalau kami sudah mengkaji sifat 20, tahu tak? Muhammad itu nabi kami. Allah itu adalah nama. Nama. Tahu tak kalian? Allah Terus, seperti Tuhan kalian juga. Tuhan itu cuma nama. Di mana Tuhannya? Allahnya di mana? Di Coba mana aku mau dibilang? tanya. Yesus itu bukan Tuhan nama. itu kan kalian cuman Tuhan kan Tuhan. Gini, Yesus Ibu. itu siapa? Ibu, Coba aku mau Yesus- tanya. Kalian gini. jelaskan. Ibu Sebenarnya pernah kalian baca jelaskan aja. Gini, bahwa mengenai Yesus itu banyak ditulis bahkan bukan orang Kristen. Yesus Bahkan yang orang- kalian sembah itu yang udah disalib, itu yang kalian puja-puja, Betul. yang namanya terpampang, yang salib, yang berjenggot, yang semua yang ada terpampang itu Oke, lah jadi yang Yesus yang mana yang Ibu maksud? yang Yesus yang gambar itu ya kan yang kalian Enggak, yang ibu yakini itu Yesus yang mana? Kalau aku bukan dalam agama Kristen, ngapain aku meyakini Izin Pak Nabil. Yesus? Ya. Bang Wendy, izin boleh? Boleh aku bertanya? Ya Pak, ya Pak, ya. Iya, jadi kelihatannya ibu ini sangat pintar, luar biasa. Saya tertarik dengan ibu muslimah. Ibu menguasai Saya pintar suci enggak, Al-Quran, tapi ya? saya ada ilmu saya. Saya tidak ada apa-apa bagus, karena bagus. hanya Allah Baik. yang mengasih baik. tahu kepada saya. Bolehkah saya bertanya? Boleh? Boleh, baik ya. Saya pertanyaannya hanya sederhana aja. Di dalam surah Hud, ayat 1 dijelaskan bahwa kitab suci Quran itu disusun secara rapi, secara terperinci, menjelaskan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau Bapak maksud saya apakah Bapak orang Islam atau orang Kristen? Saya orang Kristen. Kalau Bapak menanyakan kepada saya tentang Loh, kenapa lari? Sulit ya. Kenapa Kena, turun? kena pelanggaran peringatan. Pokoknya pelanggaran. Kok bisa kena pelanggaran ya? Berarti aneh. Saya nggak ngerti TikTok sekarang kok bisa kena pelanggaran hanya ngomong-ngomong begitu. Saya aja dua. tadi
Saya juga tadi gitu. Saya 2 hari, akunku 3 tewas. Ah, Ya, shalom Pak Erwin, sudah sehat Pak? Istri sudah sehat, sudah Oh sehat. iya, sorry. oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Iya, aku cuma nanya tadi itu bahwa bagus dong, berarti kitab sucinya bisa menjelaskan segala sesuatu. Itu kita salut dengan itu. Ya, ini sekarang ada si Zainas nih. Halo Zainas Asegaf, silakan bicara. Malam Bang Jainaf. Halo Zainas Asegaf, silakan. Kalau nggak bicara, nggak kita turunin. Halo Segaf, buka mikrofonnya. Halo. Ya, Ini saya kan lagi kerja ini, takut dimarahin bos di kafe. Mau nanya bentar doang. Tolong dijelasin ya. Untuk Abi Pendi nih. Abi Iya. Pendi, saya mau nanya, mohon penjelasannya. Kan Yesus dilahirkan di dunia ini. bentar dulu. Kamu kan lagi kerja. Kayak mana kamu? Kalau kami jelaskan, gimana kamu dengar? Kalau kamu lagi kerja. Ada waktu istirahat bentar ini. Ini kan Yesus dilahirkan ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya kan? Pertanyaannya, manusia sama jin, setan, didemit itu ciptaan Tuhan apa bukan? Itu pertanyaan yang kamu sendiri sudah tahu. Nggak perlu kamu tanyakan saya ke kan saya. nanya dong, itu kan pertanyaan. Iya, itu jawaban saya. Jawaban saya itu. Itu gimana? Pertanyaan itu kamu sendiri sudah tahu. Siapa yang ciptakan mereka? Siapa? Ya, siapa yang ciptakan mereka? Loh, ditanya balik nanya. Makanya itulah pertanyaan, itulah jawaban saya. Itu jawaban saya. Pertanyaan itu perlu jawaban. Pertanyaan itu bukan perlu pertanyaan lah ulang. Ya kan? Itu jawaban saya. Kamu bertanya kepada saya, itulah jawaban saya. Apa jawabannya? Siapa yang Anda sudah menciptakan tahu. mereka semuanya? Yang menciptakan mereka semuanya itu siapa? Siapa? Masa siapa yang menciptakan jin dan setan? Manusia. Masa Iya. siapa? Ya, siapa yang menciptakan mereka? Loh. Masa siapa yang menciptakan? Terus apa jawabannya? Kan jawaban sampean yang menciptakan manusia sama jin setan siapa yang menciptakan? Iya, saya tanya balik sama kamu, itu jawaban saya. Siapa yang menciptakannya? Berarti siapa yang menciptakan? Jawaban Iya. sampean. Itu Ya, jawaban menurut saya. sampean siapa? Menurut sampean siapa? Bende. Ini kan pertanyaan. Manusia Itulah jawab. demit itu ciptaan Tuhan apa bukan? Jawab dulu. Nah, menurut kamu siapa yang menciptakan mereka? Bukan menurut tolol. Saya nanya bukan apa bukan. Jawab dulu, jawab. Enggak. Lihat ya. Enggak, Dia enggak, lagi gini, kerja gini. katanya. Iya, Dia iya. katanya lagi kerja. Bisa-bisanya dia mencaci Iya. bagi orang. Gini Zain. Kamu tahu nggak siapa penciptanya? Enggak kan? Saya kan nanya, jawab Iya, kamu dulu. tahu apa enggak? Enggak tahu kan? Jawab dulu. Oke, saya jawab ya. Yang Ya. menciptakan mereka adalah Sang Pencipta. Udah. Sang mencipta berarti ya kan? Iya, betul, Sang Pencipta. Itu kan Nabi Rong itu udah tahu kan. Nah, Iya. pertanyaan kedua, Oh, 2 ada lagi. diciptakan ke dunia untuk menebus manusia. Jadi Pertanyaannya, pertanyaannya adalah apa- siapa yang menciptakan makhluk-makhluk itu, gitu kan? Pertanyaannya lagi. enggak bukan. Oh, Tunggu bukan. dulu, selesaikan dulu pertanyaannya. Apakah Tuhan bisa? Halo, Bu Mei. Loh, Iya, bisa. apakah Tuhan bisa mengampuni dosa jin setan di demit itu? Bisa. Bisa kan? Mm-mm. Bisa, tapi Tuhan tidak mau mengampuninya. Kenapa? Kenapa tidak mau mengampuninya? Kamu kerja dulu, Dik. Kamu kerja dulu ya.
Kamu lagi Gara-gara anda Tuhan gak mau mengampuni. Gini aja, Sama gini. ini. Mungkin kita buat ilustrasi ya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, maka Adam dan Hawa itu kan diusir oleh Allah dari Taman Eden itu. Jadi sekarang bagaimana Adam dan Hawa itu bisa kembali ke Taman Eden? Apakah Adam dan Hawa bisa memasuki Taman Eden dengan kekuatan sendiri? Tidak. Karena Taman Eden itu ditaruh pedang yang menyala-nyala. Itu ya. Kan ditaruh pedang yang menyala-nyala. Artinya manusia tidak bisa memasukinya. Terus manusia itu bagaimana bisa kembali masuk ke Taman Eden seperti surga? Maka Allah sendirilah yang harus membawanya kembali. Bagaimana cara Allah membawa manusia supaya kembali ke Taman Eden yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru itu? Cara Allah adalah mengutus utusannya, itulah firman-Nya menjadi manusia yang bernama Yesus. Saya kasih analogi. Bro Pin di Aceh, halo? Iya. Dengar? Ya, dengar Pak. Kalau kamu ini orang paling kaya se-Indonesia. Saya ini bekerja menjadi karyawan di rumahmu. Terus saya melakukan kesalahan. Dan akhirnya Bro Pendi murka sama saya diusir dari rumah. Pertanyaannya, siapa yang bisa membawa saya kembali ke rumahnya Bro Pendi? Saya. Iya, harusnya Bang Pendi. Kenapa? Karena rumahnya Bang Pendi itu, kekayaannya Bang Pendi itu semua atas otoritasmu. Jadi demikianlah gambarannya Allah. Yang bisa membawa manusia kembali ke Taman Eden surgawi, hanya Allah itu sendiri. Cara Allah bagaimana? Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia Yesus. Karena itulah maka Yesus berkata, Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus juga mengatakan, Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Bahkan Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Nah ini. Jadi itu contoh praktis mengapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yes. Ini Pak Mus ini siapa ini? Muslim apa Kristen? Muslim beliau. Muslim beliau. Pak Mus. Halo Pak Mus. Bolehkah aku nanya biar aku ngerti? Lagi nih Bang. Nah? Lagi kemas. Oke. Oke, ya udah. Selamat malam. Malam. Saya mau kasih pertanyaan satu, boleh? Boleh, tapi aku juga nanya nanti satu ya. 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 Saya mau kasih pertanyaan, itu kan di gereja kok bisa foto foto Yesus kok di gereja ini lain, di gereja yang lain lagi. Kayak mana itu bentuknya lain-lain tuh. Udah pernah masuk gereja, Bro? Saya tengok di TikTok gitu. Enggak, itu kan di TikTok. Kamu udah pernah masuk gereja belum? Belum, cuman nengok aja. Masuk dulu, Bro, biar kamu tahu. Ya? Coba Bang Pendi jawab dulu. Itu jawaban saya. Masuk dulu gereja, biar dirimu tahu, kan Bro. Kita di Medan, jadi tahu. Kamu masuk besok, kamu ke gereja HKBP. Besok hari Minggu, Bro, kamu ke gereja. Itu bukan solusi, bukan jawaban. Itu jawaban saya. Biar lebih tepat, kamu lihat sendiri, lihat dan kecaplah ya. Lihat, rasakan sendiri nuansa gereja bagaimana, apa yang dilakukan oleh orang gereja, jemaat melakukan apa di gereja. Nah, kamu cek sendiri besok pas hari Minggu.
Nah, kamu di Medan, kamu kunjungi gereja setempat. Kamu di Medan daerah mana? Di ini Sunggal. Nah, Sunggal itu dekat, banyak sekali gereja di Sunggal. Nah, kamu besok Minggu jam 8 kamu bangun, mandi. Gak usah kamu perkenalkan dirimu. Masuk aja kamu ke sebuah gereja, duduk yang tenang. Lihat nanti ketika beribadah, kamu lihat sendiri di sana. Dan malam besok kamu naik lagi ke tempat saya. Kamu ceritakan, oh ternyata Bang Pendi dalam gereja itu kali orang jemaat itu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Itu ya, Bro Yasar ya. Yang saya tanya, kok lain-lain fotonya? Itu jawaban saya. Kamu besok hari Minggu kamu masuk Kok ke gereja. beda-beda kan Nah, dia itu kalau Yesus itu kan satu. Oke. Boleh aku tambahkan tambahnya? Boleh. Jadi gini Bang, itu memang beda-beda, itu betul, ada perbedaan. Tapi Anda ketahui bahwa itu adalah bukan Yesus, itu adalah lukisan. Oke? Yang lukisan itu adalah dilukis oleh orang-orang sang pelukis. Nah, ketika mereka melukis berdasarkan imajinasi mereka masing-masing. Sehingga ketika orang India melukis lukisan Yesus, dilukiskan dia berdasarkan wajah mirip-mirip wajah India. Begitu juga dengan di Eropa, begitu juga dengan di Afrika. Ketika di Asia juga imajinasi mereka seperti wajah orang Asia. Itu cuma lukisan. Tidak ada masalah dengan itu. Maka wajah berbeda-beda. Foto Anda pun ya Pak Yasar ini saya percaya juga berbeda-beda. Ya itu kan kita kan beda. Kalau Yesus Beda, kan, memang beda. kalau Yesus kan orang abang anggap kan sebagai Tuhan. Jadi kan kalau manusia bisa Aku udah beda. jawab, memang beda karena itu adalah lukisan yang dilukis berdasarkan imajinasi pelukis. Itu beda, Kan bisa beda-beda. enggak, Udah. kalau misalnya Yesus itu Tuhan, enggak bisa kita lukiskan. Itu Kan Pak gitu. Olam. Gini Oke. bro, biar saya yang jawab. Bang Yasar, Nabi Muhammad Tuhan apa bukan? Nabi Muhammad manusia. Bisa digambar? Kenapa nggak ada gambarnya? Padahal itu manusia. Itu manusia aja nggak bisa kita bayangkan. Nggak bisa digambar. Kamu bilang tadi Karena kalau sudah manusia bisa digambarkan, beribu kalau abad, Tuhan ya. kamu bilang tadi manusia bisa digambarkan, Tuhan tidak bisa. Ketika saya tanya, kamu lain lagi jawabannya. Oke lah Yasar. Yasar, Ya. jawaban saya tetap kembali ke awal tadi. Besok Yasar hari Minggu. Jelas itu Bang. Enggak perlu jelas sama kamu. Kamu enggak butuh kejelasan. Besok Yasar kamu ke gereja. Hari Minggu besok. Kebetulan ini malam Minggu. Besok hari Minggu. Kamu ke gereja besok. Kamu pakai baju yang rapi. Mandi pakai baju yang rapi. Ya. Habis itu kamu ke gereja setempat. Gereja dekat setempat. Kamu lihat di situ di dindingnya. Lalu kamu lihat apakah orang Kristen itu sembah patung. Di gereja ada banyak gambar-gambar Yesus. Foto-foto Yesus ada banyakkah? Itu jawaban saya Yasar ya. Tuhan Yesus mengasihimu Yasar. Cepat bertobat nah ya. Cepat bertobat, itu jawabannya. Hari Minggu besok Pak Olam. Iya, hari Minggu. Aku lagi persiapan juga nih. Jangan panjang-panjang dijawab. Iya. Nggak paham, otak mereka itu nggak nyampe ke sana. Otak mereka itu masih kepada kemanusiaan Yesus. Maka pertanyaannya itu saja. Itu terus pertanyaannya. Otaknya nggak nyampe tentang keilahian Yesus. Kenapa otaknya nggak nyampe? Karena kalau kata Andika tadi, ya Bang Andika tadi bilang, karena mereka belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus belum ada dalam hatinya. Jadi apapun penjelasan kita tidak akan nyampe-nyampe. Yes. Maka itulah jawaban yang paling tepat. Besok hari Minggu ke gereja setempat, ke gereja terdekat. Lihat sendiri, tapi jangan bawa gom. Tadi ada typing. Ingat ya Bro Yasar, jangan bawa gom. Tidak usah. Kita
kita cerita panjang lebar sama mereka. Kita yang sakit kepala. Kitab Amsal katakan, jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Yes. Apalagi ini jawaban yang paling tepat ini. Datang, lihat, rasakan, lihat suasana ibadah, rasakan suasana ibadah. Dengar apa yang disampaikan oleh pendeta. Tidak akan kena hukum syariat. Kamu jangan ngaku Islam, jangan ngaku orang Aceh. Kalau kamu ngaku orang Aceh, orang curiga nantinya. Ya, jangan ngaku orang Aceh, curiga nanti. Datang pelan-pelan. Pasti kamu banyak teman orang Batak karena kamu di Medan. Minta ikut dia. Atau kamu datang aja sendiri. Ya, itu dari saya, bro ya. Tuhan memberkatimu, bro. Cepat bertobat ya. Harus bertobat. Oh, ini Yesus mau datang yang kedua kali, kamu belum bertobat. Siapa yang membangkitkan kamu nantinya? Siapa yang membangkitkan kita? Boleh kalian tidak percaya kepada Yesus apabila kalian selama-lamanya hidup. Ini aku ini hidup selalu ini, tidak mati-mati. Itu tidak apa-apa, nggak usah percaya kepada Yesus. Tetapi ingat, kamu ini mati. Ya, mati nantinya. Itu yang perlu diingatkan. Tuhan Yesus